hinggapi burung gelatik. Cakep. Sungguh indah kota Siantar. Wali kotanya ganteng, ibu walinya cantik. Amin. Mohon izin untuk semua orang tua saya yang duduk di sini, yang saya sayangi dan yang saya kagumi, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Izinkan saya untuk menceritakan monumen raja kita ini dari filosofi. Nama saya Insinyur Hotman Damanik, saya seorang arsitek. Ditugasi untuk mendesain monumen ini 14 tahun yang lalu. Dengan sebuah proses yang panjang, dengan perjalanan yang ada senangnya, ada sedihnya. Tapi hari ini kebetulan di sini, terima kasih untuk Ibu Susanti dan terima kasih untuk Pak Wesley, karena untuk proses ini semua ada kolaborasi yang hebat. Terwujud Ibu Bapak Wesley begitu besar perhatiannya untuk pelaksanaan peresmian ini. Di sini juga hadir abang kami dari Bengkalis, Marsaninya Dohita, itu yang kita tetapkan kemarin di Bengkalis. Sanina Damanik yang menjaga tanah tempat opung dimakamkan. Pak Anton Saragih juga di sini kami lihat. Jadi proses 11 tahun yang lalu bisa diceritakan ulang di sini. Terima kasih untuk bapak saya, Tuan Divi Sang Nuan Damanik. Supportnya, semangatnya, serta perhatian yang diberikan hingga hari ini dapat terwujud. Monumen Raja Siantar yang semalam Pak buat warga Siantar namanya, sudah dibuka. Mereka katakan tugu putih. Sebagian warga Siantar mengatakan begitu. Terdiri dari bagian, ada bagian pagar, ada bagian landasan, ada bagian pijakan, dan ada bagian patung. Pagar ada 354, 3 tolu sahundulan, 55 saudara. Kiri kanan ada 4 tiang yang menggambarkan rumah bolon Siantar, Parbapaon Sipolha, Partuanon Sidamanik, dan Partuanon Kandar. Itulah 4 klan yang ada di Siantar. Sedangkan landasan sendiri kami ambil dari desa Nawaluh atau Pinar Hindu Matobu, karena kearifan Raja Sang Nawaluh mengatakan mari semua datang ke Siantar, kita membangun Siantar bersama-bersama dari semua desa. 3 tingkatan, yang di atas ada Pinar Bolon, pinar kebesaran seorang raja, yang di bawah tingkat kedua Pinar Partuanon yang membackup sebuah kerajaan, dan yang paling di bawah adalah itulah rakyat yang ditutup dengan Pinar Bulung Andudur, yang artinya mari bersama, harus bersatu untuk mencapai tujuan. Itulah Pinar Bulung Andudur. Sedangkan yang bentuk huruf S, mungkin kita bertanya, itu apa-nya? Kami ambil dari bentuk parsuri. Itu hanya ditemukan di sudut-sudut rumah raja, hiasan rumah raja. Ada 8, mewakili 8 sifat dari beliau, yang dikurung oleh beberapa pinar Simalungun. 8 pinar Simalungun. Ada pinar Mombang, ada pinar Ursa Marodor, ada pinar dan yang lain-lain. Sedangkan patung sendiri wujud dari opung, artinya dia adalah seorang ayah yang mengayomi, terlepas dia dari seorang raja, karena rela lepas mahkota, tinggalkan Pematang, dibuang ke Bengkalis hanya untuk kedamaian negerinya Pematang. Itulah filosofi dari kita pakaikan dia pakaian adat kebesaran Simalungun. Gotong marate gotong, gotong marambir bakal, marambir sai, dan mandorman. Kita pakai baju kebesaran. Dan sekali lagi, itulah cerita. Kami ambil ini, posisi di sini ada nilai historikal.
Terakhir Raja Sangnawalu menginjak kota Siantar adalah di sekitar lokasi ini. Kita tinjau juga dari segi perencanaan kota, Pak Wali. Sebab dia awali dengan titik nol di depan kantor Ibu Kapolres dan diakhiri dengan esplanada, ruang terbuka besar yang sekarang untuk Matang Karyawan. Jadi ada sumbu di sini, sebuah sumbu kota. Harapan kita nanti, Tugu Monumen Raja Siantar akan menjadi landmark kota Siantar. Dan akan bisa juga kita ajukan menjadi benda cagar budaya. Karena dari 4 persyaratan, 1 sudah bisa memenuhi kriteria, yaitu bahwa monumen memiliki nilai histori, nilai sejarah dari sebuah perjalanan dan perjuangan kota. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf untuk kata yang silap. Sekali lagi, terima kasih untuk satu hati hari ini. Kolaborasi yang besar, Ibu Susanti. Ini sudah monumen dibangun. Pak Wesley juga mulai dari tadi malam unsur Forkopimko bahu-membahu di sini demi terwujudnya hari yang indah itu untuk peresmian. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Mohon izin Bapak saya, Tuan Devi, Kopung, atas dan terima kasih untuk tempat yang diberikan. Akhir kata, saya ucapkan Horas, Horas, Horas. Acara peresmian yang diawali oleh pengguntingan pita oleh Bapak Wali Kota Pematang Siantar beserta Wali Kota didampingi ahli waris dan Tondok Sidauruk untuk menggunting pita. Ya, supaya didampingi oleh Wakil Bupati dari Bengkali. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Wali Kota Pematang Siantar beserta dengan ahli waris Tuan Bibi Sang Nuan Daman. Setelahnya letakkan krans bunga peresmian oleh Wali Kota Pematang Siantar. Jarak, awas Pak, awas Pak. Ini saya mau masuk. Bonus itu lang. Baik. Bagusin lagi Amang. Bagusin Bang, Amang, iya. Pak Wali Kota. dengan Wali Kota Pematang Siantar, Forkopimda Kota Siantar, Wali Kota, ahli waris Raja Sangnawalu Damani, Tondong Pamungku Sidauruk, Tondong Purbadas. Mana ini? Kita mundur jauh aja, biar dapat mundur jauh dapat ya. Biar dapat barunya. Hadirin yang kami muliakan, mari berikan tepuk tangan yang meriah buat
peresmian Tugu Raja Sang Nawalu Damani. Bapak Ibu yang kami muliakan dan tamu undangan kami diharapkan kembali ke tempat, dan selanjutnya kita akan memasuki kata-kata sambutan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk merayakan momen bersejarah ini, yaitu peluncuran Tugu Raja Sang Nawalu Damani yang akan menjadi simbol kebanggaan dan landmark Kota Pematang Siantar. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Divi Sang Nuan Damani, cicit dari Raja Sang Nawalu Damani. Mohon izin Pak Wali untuk bisa menjelaskan sedikit lebih detail mengenai keturunan Raja Sang Nawalu Damani, supaya masyarakat juga mengerti mengenai silsilah keturunan Raja Sang Nawalu Damani. Raja Sang Nawalu memiliki 4 orang istri. Dari istri pertama lahirlah Tuan Riah Kadim yang kemudian sempat dirajakan oleh Belanda setelah Sang Nawalu dibuang ke Bengkalis. Riah Kadim ini sering juga disebut dengan Raja Waldemar kalau dalam Belandanya. Riah Kadim hanya memiliki seorang putri bernama Dorla Borodamani yang menikah dengan Tuan Baja Purba yang pernah menjabat sebagai Bupati Simalungun pada tahun 1947 sampai 1950. Dan salah satu cucu dari Tuan Riah Kadim hadir di sini, yaitu Tuan Mondan Purba yang pernah juga menjabat sebagai anggota DPRD Simalungun. Mana Tuan Mondan Purba? Itu adalah turunan dari istri pertama. Kemudian dari istri kedua lahirlah Tuan John Tiaman. Istri ketiga lahir Tuan Narudin yang salah satu cucunya hadir di sini, yaitu Tuan Ramot Damani. Dan istri terakhir yang merupakan permaisuri lahirlah Tuan Sarmahata yang merupakan putra mahkota Kerajaan Siantar. Jadi mungkin bisa saya jelaskan di sini. Secara tradisi sejak abad 14 Masehi, putra mahkota Kerajaan Siantar harus dilahirkan dari istri yang berasal dari Silampuyang atau Sipoldas. Ibu Sarmahata, Rumaini Murseragi, itu berasal dari Silampuyang. Oleh karena itu garis keturunan kerajaan adalah dari putra terakhir, putra bungsunya. Tuan Sarmahata ini memiliki 7 orang anak, 2 laki-laki dan 5 perempuan. Ayah saya, Syah Alam Damani, merupakan anak laki-laki tertua. 1 adik laki-lakinya itu hingga meninggal tidak memiliki keturunan laki-laki. Ayah saya bertugas di TNI AU dan menikah dengan Ibu Halimah Wulu Sinaga, hadir di sini, dan merupakan lulusan Sospol UGM. Ayah saya memiliki 3 orang anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Kakak saya hadir di sini, adik saya kebetulan tidak bisa hadir bawah ini. Ayah saya terakhir bertugas sebagai Komandan Kodim AU di Surabaya dengan pangkat terakhir Marsekal Muda atau setara dengan Mayor Jenderal dalam Angkatan Darat. Saya sendiri lahir 56 tahun yang lalu dan merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jadi sebenarnya kita masih satu alma mater, Pak. Karena Pak Wali juga ini kalau nggak salah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya lahir di Madiun, besar di Jakarta. Setelah lulus dari Fakultas Ekonomi UI, saya bekerja di Bank CIMB selama 9 tahun. Kemudian berpindah-pindah, Pak, ke ABN AMRO, Bank Belanda, 1 tahun, Maybank, Bank Malaysia 3 tahun, UOB, Bank Singapura 10 tahun, dan terakhir di Qatar National Bank. Jadi kalau kita flashback ke belakang mengenai pembangunan Raja Sang Nawalu tadi sempat juga diceritakan oleh panitia. Ini telah melewati perjalanan panjang dan melelahkan. Beberapa kali kepala daerah berganti, akan tetapi tidak kunjung direalisasi. Tadi telah disebutkan bahwa pendirian tugu ini awalnya digagas tahun 2011
oleh mendiang Mr. Jariaman Damani. Saya panggilnya Upung karena ini adalah dari Pak Tuanon Sidamani. Jadi kalau saya bicara mengenai kerajaan Siantar, ada 4 pilar nih. Pak Tuanon Siantar, Pak Tuanon Sekolha itu yang paling tua. Kemudian Pak Tuanon Bandar dan Pak Tuanon Sidamani. Tidak ada 4 pilar ini. Nah ini 2011 itu digagas Mr. Jariaman yang terakhir bertugas sebagai, kalau saya tidak salah ingat ya, Ketua Pengadilan Tinggi di Bali. Benar ya? Nah, ini adik-adik dari Bapak Jariaman. Peletakan batu pertama dilakukan tahun 2012, persisnya tadi disebutkan oleh Pak Aner, 24 April 2012. Yang dihadiri wali kota Pematang Siantar saat itu adalah Kulman Sitorus dan tokoh adat Simalungun. Akan tetapi hingga selesai masa jabatan wali kota, pembangunan tidak kunjung dimulai. Kemudian pada masa PJ wali kota Siantar yang dijabat oleh Jumsa di Damani di tahun 2016, wacana ini kembali muncul, akan tetapi tidak juga kunjung terrealisasi. Hingga era wali kota Hefriansah pada tahun 2018, pemerintah kota kembali menganggarkan dana pembangunan dan peletakan batu pertama dilakukan di lokasi lapangan Haji Adam Malik pada bulan November 2018. Serupa seperti sebelumnya, pembangunan juga tidak kunjung dimulai. Hingga kemudian pada periode Dr. Susanti Dewayani sebagai wali kota dan dukungan DPRD Pematang Siantar, pembangunan itu akhirnya terrealisasi. Jadi setelah melewati masa 13 tahun. Pada kesempatan ini saya mewakili seluruh panitia dan pihak yang terlibat ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material sehingga peluncuran tugu ini dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Terima kasih kepada Dr. Susanti Dewayani, Pemko Pematang Siantar, DPRD Kota Pematang Siantar, Efri Saski Damani, Edi Juni Harto, Mondanudin Purba, Paner Damani, Hotman Damani, Friado Damani, Robinson Damani, Sahat Silalahi, Maya Muni Purba, Ramot Damani, Sahala Damani, Juari Harahat, Abdi Purba, Joni Sinaga, dan Dedi Wibowo Damani yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam proses pembangunan tugu ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada arsitek, kontraktor, dan semua tenaga kerja yang telah bekerja keras mewujudkan tugu ini. Tanpa usaha dan dedikasi mereka, tugu ini tidak akan pernah terwujud sebagaimana yang kita saksikan sekarang. Tugu ini bukan hanya sebuah bangunan fisik, tapi juga simbol perlawanan terhadap penjajahan. Kegigihan sang Raja Sang Nawaluh yang tidak mau tunduk dengan Belanda dan menolak menandatangani Korte Verklaring Persibaya dengan pemakzulannya sebagai raja dan diasingkan jauh dari rakyatnya ke Bengkalis. Harga yang sangat mahal yang harus dibayar sebagai seorang raja. Beliau sebenarnya bisa saja memilih menandatangani surat tunduk kepada pemerintah kolonial tersebut dan hidup enak di istana. Tapi ia memilih untuk mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadinya. Kami berharap nilai-nilai ini menjadi titik sentral yang mengingatkan kita bahwa siapapun yang memimpin Pematang Siantar, maka kepentingan masyarakat merupakan hal yang prioritas dalam pembangunan di kota ini. Bapak Wali Kota dan Forkominda yang terhormat, dengan rendah hati saya mengajak, mari kita sama-sama membangun kota Siantar ini menjadi kota yang lebih maju, sehingga perjuangan Raja Sang Nawaluh tidak menjadi sia-sia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi setiap langkah kita. Horas! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara selanjutnya.